Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiadi Al-Rashid. Saya dari kelas 10A Tahfiz. Kali ini saya membuat video yaitu tentang pelajaran sosiologi, dan kali ini pelajarannya membahas tentang sejarah sosiologi, yaitu kali ini membahas dua, yaitu revolusi industri, kemudian juga revolusi Prancis. Baik, mari tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk. Yang pertama ialah revolusi industri. Baik, yang pertama adalah revolusi industri. Revolusi industri pertama kali itu dibuat pada abad ke-18, tepatnya itu di Inggris. Kemudian definisi kenapa revolusi industri ini dibuat, yaitu untuk perubahan besar dalam cara produksi dari cara manual menjadi ke cara mesin. Kemudian yang kedua, dampak sosial, yaitu munculnya dari dampak sosial itu munculnya kelas buruh dan kelas pemilik modal atau kapitalis. Kemudian juga munculnya urbanisasi besar-besaran, yaitu masyarakat pindah ke kota untuk kerja di pabrik. Kemudian muncul juga lagi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kemudian juga ketimpangan sosial. Kemudian ada juga terkena yang namanya pengaruh terhadap sosiologi. Apa itu pengaruhnya terhadap sosiologi? Yang pertama, ini ada membuka mata para pemikir, membuka mata kita untuk mempelajari masalah sosial baru. Kemudian juga mendorong terbentuknya ilmu sosiologi untuk memahami dan memecahkan konflik sosial. Baik, itu untuk sejarah sosiologi tentang revolusi industri yang saya dapat, kemudian saya catat ke dalam buku catatan. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu revolusi Prancis. Yang kedua ini, revolusi Prancis itu pertama kali dibuat atau diciptakan pada tahun 1789 di Prancis. Kemudian definisi kenapa revolusi Prancis ini bisa terbuat, yaitu untuk gerakan rakyat menggulingkan monarki absolut untuk menuntut kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Kemudian ada juga seperti di revolusi industri tadi, ada juga dampak sosialnya. Apa aja itu? Yang pertama, adanya munculnya ide-ide demokrasi. Dan juga hak asasi manusia. Yang kedua juga muncul mengunggah kesadaran akan pentingnya perubahan struktur sosial. Kemudian ada juga seperti yang di revolusi industri tadi, ada juga pengaruh terhadap sosiologi itu apa. Kemudian pengaruhnya terhadap sosiologi adalah membuka diskusi sosial, keadilan, kekuasaan, dan masyarakat baru. Kemudian juga ada menyadarkan perlunya ilmu yang mempelajari perubahan sosial. Kemudian juga ada juga tokoh-tokoh penting dalam ilmu sosiologi. Di sini saya hanya bikin 5 tokoh saja. Yang pertama tokohnya adalah Auguste Konate. Dia hidup di tahun 1798 hingga tahun 1857. Dan beliau ini mempunyai julukan, yaitu julukannya ialah Bapak Sosiologi. Kemudian ada juga poin penting. Di sini kita mendapatkan poin penting. Yang pertama adalah mencetuskan istilah sosiologi. Jadi yang mencetus istilah sosiologi adalah Auguste Konate ini. Kemudian yang kedua, membagi perkembangan masyarakat menjadi teologis, metafisik, dan positif atau ilmiah. Kemudian kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu
Karl Marx. Dia hidup pada tahun 1818 hingga 1883. Poin penting yang kita dapat dari dia adalah fokus pada konflik kelas antara kaum buruh dan pemilik modal. Kemudian juga dia menyatakan perubahan sosial terjadi melalui perubahan kelas. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Emily Durkheim. Beliau hidup pada tahun 1858 hingga 1917. Poin penting yang kita dapat dari sini ialah meneliti pentingnya solidaritas sosial dan fungsi institusi sosial. Kemudian yang kedua adalah menganggap sosiologi harus mempelajari fakta sosial secara objektif. Kemudian tokoh yang keempat ada Max Weber. Dia hidup pada tahun 1864 hingga tahun 1920. Poin penting yang bisa kita ambil dari tokoh ini ialah memperkenalkan konsep Verstehen, yaitu pemahaman mendalam terhadap tindakan sosiologi. Maksudnya tindakan sosial. Kemudian poin penting yang kedua ialah menekankan pentingnya nilai dan makna dalam tindakan sosial. Kemudian tokoh yang kelima adalah Robert Spencer. Dia hidup pada tahun 1820 hingga 1903. Poin penting yang bisa diambil ialah menerapkan teori revolusi industri ke masyarakat. Mengibaratkan masyarakat seperti organisme hidup. Setiap bagian punya fungsinya. Baik, itu ialah pembahasan tentang sejarah sosiologi revolusi industri dan revolusi Prancis beserta tokoh-tokohnya dan juga poin-poin penting yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan tugas ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.